Selamat datang di kanal YouTube Tell Us. Dan setelah sekian lama akhirnya video kembali dibuat. Pada kesempatan kali ini gue bakal coba bahas. Mau ngasih tahu aja bahwa konten monolog akan berganti nama menjadi Vote. Vote itu adalah kependekan dari Voice Thought atau pikiran yang ada di kepala gue. Dan penyampaiannya tetap bakal sendiri seperti ini dan akan tetap monolog. Cuman kenapa diganti biar lebih identik aja gitu nama kontennya. Kan monolog terlalu umum, dan dengan diganti nama menjadi Vote itu gue harap bisa menambah keunikan ataupun kebedaan dari konten ini gitu dibanding yang lainnya. Ya supaya lebih identik aja sih. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal bahas kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Dan mungkin kesalahan gue juga pada dulu dan baru nyadar sekarang gitu, adalah penggunaan kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kalimat ini digunakan oleh banyak orang dengan latar belakang atau dengan semangat untuk berharap bahwa usaha yang telah dilakukan, usaha yang telah diperjuangkan, usaha yang telah mati-matian dilakukan, itu nantinya akan menghasilkan sebuah hasil yang sesuai ekspektasi, seenggaknya sesuai ekspektasi atau di luar perkiraan dalam konotasi yang positif, yaitu lebih daripada yang diperkirakan. Nah, di sini gue bakal bahas kenapa kalimat ini tidak masuk akal, lalu nantinya gue bakal coba simpulkan bahwa gimana sih cara yang tepat buat mengaplikasikan definisi dari semangat untuk berharap bahwa hasil yang ditunggu, yang merupakan akibat dari usaha yang telah diupayakan, itu dapat memenuhi ekspektasi atau bahkan di luar dari ekspektasi dalam konotasi yang positif, itu lebih daripada yang diperkirakan. Nah, ini tidak masuk akal sebagai sebuah kalimat karena di sini disebutkan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dapat disimpulkan bahwa di dalam kalimat tersebut usaha dianggap ataupun dimungkinkan berada setelah hasil. Padahal kita tahu bahwa sebelum kita mendapatkan hasil, kita diwajibkan untuk berusaha terlebih dahulu agar nantinya menghasilkan sebuah hasil gitu. Nah, kalau kita bicara pengkhianatan, gini, ilustrasinya pengkhianatan tuh bakal terjadi kalau misalnya dua orang atau dua pihak bertemu membuat janji, dan pada beberapa waktu setelahnya satu di antara dua orang ini atau kedua-duanya tidak memenuhi janji tersebut, dan itu dapat dikatakan sebagai pengkhianatan. Ketika dua orang sudah bertemu, sudah berjanji namun tidak memenuhi janjinya masing-masing. Nah, itu bisa disebut pengkhianatan. Nah, dalam kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil, dapat dikatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil itu benar tapi salah gitu. Benar dalam padanan kata karena usaha memang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena kenapa? Karena ya usaha hadir sebelum adanya hasil. Jadi gimana usaha mau berkhianat bertemu sama hasil aja belum gitu. Terlebih kedatangan mereka kan berbeda. Jadi usaha duluan baru nanti ada hasil. Jadi kalau kalimat tersebut dilafalkan secara tekstual atau secara literal, itu benar gitu. Padanan katanya benar, memang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Namun di sini gue coba tangkap apa makna di balik kalimat itu. Jadi disimpulkan bahwa ada semangat, ada harapan bahwa hasil yang kita peroleh nantinya harus sesuai dengan ekspektasi atau lebih menguntungkan dari apa yang usaha kita telah lakukan gitu. Jadi dengan adanya itu, orang-orang tuh berharap, berdoa, punya semangat bahwa setelah dia berusaha dengan sekuat tenaga, maka hasilnya ataupun puncak dari apa yang telah dia usahakan tuh dapat menghasilkan sesuatu yang baik sesuai yang diinginkan. Nah, untuk mendefinisikan semangat itu, gue sarankan supaya mulai menggunakan kalimat hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ini bisa debatable ya, bisa ada orang yang
merasa kalimat ini tidak perlu. Cuman gue mau ngomong bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha itu lebih make sense, karena harapan itu harapan itu tetap masuk akal untuk dilafalkan gitu. Karena setelah kita berusaha sekuat tenaga, setelah kita berjuang untuk sesuatu, kita berharap hasilnya tidak akan mengkhianati itu dalam artian sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak berbanding terbalik dengan usaha yang telah kita berikan gitu. Misalnya kita udah berusaha untuk membuat misalnya kita punya usaha, misalnya di bisnis gitu. Misalnya kita lagi bisnis makanan. Nah, usaha yang kita lakukan tuh misalnya kita udah buat resep, kita udah buat sistem keuangan yang baik, kita udah promosi ke sana kemari, kita udah nyobain makanannya dan enak, kita udah misalnya quality control ke chef atau ke ahli gizi, pokoknya telah dipersiapkan dengan matang lah produk yang akan kita jual. Cuman pada penjualannya itu rugi. Nah, sebagai seorang pebisnis, mungkin orang-orang bakal berharap bahwa usaha yang telah mereka lakukan dari tadi produksi, promosi, dan lain-lain itu dapat menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau melebihi apa yang diinginkan dalam konotasi positif. Jadi, kalimat hasil tidak akan mengkhianati usaha dapat digunakan sebagai aplikasi ataupun pendefinisian dari semangat terhadap pengharapan agar sesuatu itu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena kita telah merasa bahwa apa yang telah kita usahakan tuh udah mati-matian gitu, udah serius, udah benar-benar, udah passionate. Makanya kita berharap bahwa hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi semangat pengharapan terhadap hasil yang baik sesuai dengan ekspektasi ataupun lebih dari ekspektasi itu dapat kita aplikasikan terhadap kalimat hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena balik lagi, kalau misalnya ke definisi tadi pengkhianatan, itu terjadi ketika dua orang telah bertemu, telah berjanji, dan satu di antara keduanya ataupun keduanya tidak melakukan atau tidak memenuhi janji yang telah disepakati bersama. Makanya hasil itu kan hadir setelah usaha. Jadi opportunity untuk berkhianat tentu ada di hasil, karena dia berada setelah usaha. Kalau misalnya kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu nggak masuk akal karena usaha itu hadir sebelum hasil. Makanya gimana mau usaha mengkhianati hasil, dia ketemu aja enggak gitu. Nah, itu untuk episode kali ini atau untuk video kali ini. Dan buat teman-teman yang punya argumentasi lain atau pemahaman lain tentang kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil atau hasil tidak akan mengkhianati usaha atau tidak menerima keduanya atau bodo amat dengan keduanya, boleh cantumkan pendapatnya di kolom komentar sehingga kita bisa diskusi ke depannya, dan semoga kita bisa nemu formula yang lebih baik daripada usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semangatnya bagus, cuman untuk didefinisikan ke dalam suatu kalimat rasanya perlu dan wajib juga untuk tetap masuk akal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya. Dadah!